Selamat sore. Saat ini kami sedang berada di daerah Cipondo, tepatnya di Green Lake, dan kami sedang berada di acara yang dihelat oleh Angkatan Muda Bima Indonesia, dan kita akan melihat nanti kegiatannya seperti apa ya Sobat Inspirasi ya. Mr. Hercules dan Bang Daud, Bapak Wali Kota Jakarta Barat tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian. Silakan Bang. Bang Daud silakan. Ya, ambil sebelah sini sebagian. Di swasta. Saya nggak hafal lanjutannya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kantornya adinda kami Habib Irwansyah. Ada penobatan abang-abang kita ini sebagai warga kehormatan Bima atau juga Dewan Kehormatan DPN API. Nanti ada nama-namanya akan dibacakan oleh Bang Adi Gozali, nanti beliau tampil lagi. Sebelum kita berikan mendengarkan sambutan yang berapi-api dari Bang Maung dan Bang Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahim Saroncolele yang dihelat oleh Angkatan Muda Bima pada hari Jumat tanggal 2 April 2020 lalu sukses menghadirkan tokoh asal Timur-Timur yaitu Rosario de Marsal atau yang lebih dikenal dengan Hercules. Pria nyentrik ini hadir dengan membawa organisasi GRIP atau Gerakan Rakyat Indonesia Baru dengan misi silaturahim dan mengajak semua komponen baik personal maupun organisasi untuk bersatu dan bersepakat untuk menghindari perkelahian baik antar perorangan, kelompok ataupun daerah. Seperti yang disampaikannya dalam sambutannya, ia juga berharap agar kita semua mendukung program pemerintah untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ke depan sana kita bisa solid, kita bisa kompak, kita bisa bersatu untuk kita menumpang mencari makan di kota besar. Tapi kita harus bersatu. Namanya satu wadah, organisasi, perkumpulan, itu berarti tunjukkan bahwa kita ini orang merantau, tapi kita ini punya kekompakan, punya persatuan, ada wadahnya kan gitu. Wadah keluarga besar Pemuda Bima singkatannya AMBI, Angkatan Muda Bima Indonesia. Saya mengharapkan kita bisa sinergi dengan ormas-ormas yang lain. Termasuk GRIP itu sendiri, di dalam itu udah 40% dobotu dari makin ke depannya makin maju, makin jaya, dan makin sukses, dan makin dicintai masyarakat, dan bisa mendukung program pemerintah, bisa mendukung tugas-tugas TNI Polri untuk bagaimana negara ini harus aman, harus nyaman, harus tentram. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tidak berlebar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahim Saroncolele ini juga adalah dalam rangka memberikan atau menganugerahkan gelar kehormatan kepada beberapa tokoh dari Timur sebagai warga kehormatan Bima sekaligus Dewan Kehormatan dari Angkatan Muda Bima Indonesia atau AMBI, seperti yang disampaikan oleh Dewan Pembina AMBI, Dr. Andus Haji Burhanuddin, Dr. Andus Haji Gajeli Amalanora, dan juga AKBP Ruslan Idris, Sarjana Sosial. Punya
ada Gilisen Force. Saya tahu benar. Bang Daud yang kami cintai. Kita mirip, Mas itu lebih gagah daripada saya. Lintas gun dan grip yang saya cintai. Awal berdirian dulu saya oleh Bang Hikul suruh gabung di grip ini. Adinda Dr. Gujali tadi. Ini manusianya semekot namanya Pak. Berdiri tangguh, potong 2 tangguh. Tapi ini semangatnya luar biasa tinggi gitu. Teman-teman komunitas. Itu maka hari ini kami akan coba merekatkan lagi silaturahim itu untuk menjadi warga kehormatan Bima. Saya minta tepuk tangan untuk Pak Hercules dan Pak Daud. Barangkali nanti Pak Daud yang menjelaskan lebih lanjut ya tentang Pak Daud dan Pak Hercules. Yang jelas hari ini kita akan kukuhkan menjadi tokoh adat Bima. Mudah-mudahan sinergi ke depan. Karena kalau saya pinjam istilahnya Pak Hercules, hidupnya sementara. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil misalnya di benturan di lapangan, kita koordinasikan dengan baik. Apalagi ini sekarang simpul-simpul Ambon, Kupang, Flores, Bima ini bertemu, tinggal koordinasikan. Kalau Pak Daud bilang tidak ada lagi apa sih yang perlu saja, kita tinggal bicara saja kalau sudah Pak Daud tadi ya. Jadi itu saya bahkan sekedar pengantar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya silaturahmi yang sederhana namun gaungnya insya Allah akan mendunia. Pertemuan pada sore hari ini ada dari Ambon, ada dari Kupang, dari Flores, dan keluarga besar Bima. Ini adalah kekuatan besar. Saya teringat pada waktu Bang Mau ada di Polda, saya dulu waktu Ya, kita Indonesia ini sudah dikepung sama orang asing semua. Apalagi kita mau bergerak apa, tinggal dibidik saja selesai. Bagaimana kita mempersatukan ormas-ormas bangsa kita, anak bangsa ini, untuk bisa dapat menjaga NKRI ini secara utuh. Jangan mudah dipecah belah oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara luar terutama. Rata-rata orang bilang, semua orang Indonesia pribumi benci sama orang Cina. Siapa yang bilang benci sama orang Cina? Orang Cina itu saudara kami dari dulu. Zaman Indonesia belum merdeka, orang Cina sudah ada. Tinggal benci dosnya aja. Mereka itu saudara kami dari dulu. Saya Pak, teman saya banyak. Saya bilang, tidak ada suku ras Indonesia pribumi benci sama orang Cina. Mereka itu sudah saudara kami. Jadi harapan kami ke depan, harapan saya khususnya sama semua kita mungkin. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya persatuan perkumpulan Bima Indonesia ini, mudah-mudahan bisa terjalin silaturahim kita antara satu dengan yang lain, memupuk kebersamaan, persatuan, kita tingkatkan bagaimana mencapai maksud dan tujuan daripada ormas ini terbentuk. Ormas ini terbentuk hanya tujuannya bagaimana mempersatukan Bima di Indonesia, dan bagaimana orang Bima itu bisa merangkul semua etnis-etnis yang ada di Indonesia untuk bisa dijadikan saudara, teman, dan sahabat. Acara yang mampu menghadirkan kurang lebih 200 orang tersebut ditutup dengan makan bersama menu spesial saroncolele ala Chef Irwansa dan juga doa bersama. Kameramen Ivan Sofyan dan host Jamal Ikraman. Oke, terima kasih. Ya, makanannya. Bagaimana tanggapannya terkait penobatan yang tadi dilakukan oleh Andi? Senang banget sih. Senang. Apa harapan Abang terkait hubungan komunitas dengan komunitas Biar Bima? semuanya itu kan bisa sama-sama bersatu jadi satu, kayak yang kemarin Bang Haji Gojali bilang kan, Ya. bahwa Indonesia Timur biar semuanya itu kuat. Indonesia Timur menjadi kuat. Itu Sobat Inspirasi, harapan dari Bang Johan supaya Indonesia Timur lebih kuat lagi. Ini karena memang bergabung beberapa organisasi yang berasal dari Timur. Ada AMBI, ada juga GRIP tadi namanya. Bagaimana tanggapan Abang selaku warga Maluku yang akhirnya dinobatkan menjadi warga kehormatan warga Bima? Ya, kalau saya secara pribadi melihat bahwa organisasi daripada Angkatan Muda Bima Indonesia ini paling bagus. Pertama telah mengundang
kita juga dari orang Maluku bergabung di dalam hal ini. Juga ada Bang Hercules juga bergabung. Jadi ini adalah bentuk daripada silaturahmi dan kekeluargaan besar untuk khususnya orang Indonesia Timur ke depan biar kita jadi satu. Baik, berarti harapan besarnya apa ke depan nih Bang? Ya, harapan besarnya kita harus meninggalkan kekerasan. Meninggalkan Kekerasan, kemudian salah paham di lapangan itu harus kita cepat menyelesaikan cara kekeluargaan. Karena kita adalah dari Indonesia Timur. Baik itu dari NTB, kemudian Kupang, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan Irian. Ini adalah konteks daripada kita orang perantau. Jadi harapan saya itu kita sebagai anak muda ini, sebagai tokoh, ya kita mengharapkan anak muda yang salah paham itu jangan sampai jadi korban di lapangan. Itu aja. Abang siapa Bang? Saya Bang Edi Turangga. Bang Edi Turangga dari? Kalau saya dari Minang saya. Dari Minang, Timur Sobat Inspirasi. Minang dia, Timur Minang. Yang satunya lagi, dengan siapa Bang? Ferry Gili-Gili. Ferry Kili-Kili dari? Timur Kecil. Timur Kecil. Baik, dua tokoh ini adalah tadi tokoh yang dinobatkan oleh Angkatan Muda Bima Indonesia sebagai warga kehormatan dari Bima sekaligus Dewan Kehormatan dari organisasi AMBI. Baik, saya akan tanyakan bagaimana tanggapan beliau berdua terhadap penobatan yang tadi sudah dilakukan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Saya sangat terharu sekali kepada keluarga besar saya dari Bima, Dombojo yang telah memberikan suatu penghargaan dan penghormatan bagi saya selaku tokoh pemuda. Saya berasal dari suku Minang, tapi saya tokoh pemuda intim Indonesia Timur juga, dan alhamdulillah ya ini suatu kebanggaan bagi kita. Dan harapan saya ke depannya AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia selalu bersemangat dan selalu bersahabat dengan bersinergi dengan seluruh ormas yang ada di Indonesia ini demi mencapai cita-cita leluhur kita untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, alhamdulillah, patut puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, berkat ridhonya ya, Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini bersama keluarga besar AMBI. Kalau saya nggak asing lagi untuk keluarga besar Dombojo. Kebetulan saya zaman Pak Jainul Arifin saya sampai ke Bima ke Donggo. Diangkat sama Pak Eji Kaku sebagai anak Bang Mustaqim, anaknya beliau. Itu saya makan rusa di sana lah. Jadi sangat merasa terhormat, suatu penghargaan dari keluarga besar AMBI. Saya terima kasih banyak atas ininya ya, dan tetap bersinergi dengan GRIP dan jadi satu dengan GRIP dan ormas-ormas lain. Terima kasih Dombojo. Setelah dikukuhkan menjadi warga kehormatan Bima, bagaimana pendapatnya Bang? Dan acara ini luar biasa. Kebetulan saya pribadi selama saya lontar lantung di Jakarta ini, saya pertama kali bergabung dengan saudara-saudara semua dari Bima. Tinggal sesepuh itu Pak Haji Gajali Amalan Lanora. Bagaimana perasaannya memakai sambolo dan sal yang khusus didatangkan dari Bima, Bang? Dan pada hari ini saya menghadiri acara keluarga besar AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia ini. Ternyata ini sudah dibentuk, sudah dikukuhkan itu di Depok. Betul. Tapi hari ini mengadakan di sini. Sepertinya saya lihat silaturahmi untuk mengundang sesama teman-teman sahabat yang dari Kei, yang dari Sunda, yang dari Betawi, yang dari Banten, dan saya sendiri dari Timur, dan tadi dua anggota-anggota GRIP juga. Banyak sekali ya dan luar biasa. Dengan saya pemberi namanya sambolo dan sal yang melihatnya kayak semacam tokoh kerajaan Dombojo Bima ini. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan saya harapkan ke depan sana AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia ini bisa bersinergi dengan semua suku, semua ormas, dan bisa mendukung program-program pemerintah, tugas-tugas TNI Polri, dan juga bersama dengan rakyat untuk menjaga NKRI ini ke depan sana. NKRI ini adalah harga mati.
NKRI adalah harga mati, pesan dari Abang Hercules. Baik Sobat Inspirasi. Hidup Ambi. Sekali lagi saya ingin menanyakan harapan atau mungkin pesan dari Abang ke seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini khususnya dari timur, bagaimana supaya kita mempersatukan diri dalam hal mungkin menjalin silaturahim dan menjaga hubungan supaya tetap baik gitu Bang. Harapan saya mulai hari ini menghadiri acara AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia ini, saya pesan kepada semua yang ada di sini, bukan hanya saudara-saudara dari Bima yang bikin acara aja. Ternyata di sini ada beberapa suku yang ikut hadir di sini. Ada Betawi, ada Banten, ada Sunda, ada Ambon, ada Timor, ada Kupang, ada Padang. Nah, dan macam-macam saya lihat ini luar biasa. Dan saya mengharapkan ini ke depan sana satu sama lain. Bila mana ada peristiwa, ada masalah yang salah paham dan segala macam, kita sebagai pimpinan kita segera telepon untuk kita turun tangan untuk menyelesaikan itu dengan tanpa dengan kekerasan. Itu yang saya pesan. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang, tadi udah diundang beberapa tokoh berbagai daerah. Apa yang mau Abang sampaikan kepada tokoh-tokoh ini? Pesannya apa Bang? Pesan kita ini adalah ajang silaturahmi. AMBI berperan sebagai penggagas agar semua masyarakat di khususnya Indonesia Timur bisa bersatu. Melalui AMBI kita gunakan untuk silaturahmi keluarga besar masyarakat Indonesia Timur. Oke, baik, berarti AMBI diharapkan memang mampu bersinergi dari organisasi-organisasi lain yang berada di luar, yang maksud saya berasal dari non Bima ya, termasuk lintas organisasi maupun lintas daerah, begitu Bang ya? Ya, untuk lintas organisasi nanti biar AMBI yang berperan untuk koordinasikan tadi dengan organisasi-organisasi lain, agar sinergis di dalam merangka menciptakan situasi yang aman, sehat antara masyarakat Indonesia Timur pada khususnya. Kita memberikan penobatan untuk warga kehormatan agar mereka merasa juga bahwa ini adalah keluarga besar Bima gitu. Baik, jadi penobatan tadi dilakukan supaya mereka juga merasa bahwa bagian dari keluarga Bima sehingga muncul sinergitas yang diharapkan terjalin antara lintas organisasi tadi Bang ya. Bang, GRIP itu sendiri apa sebenarnya Bang? Bisa dijelaskan? Ya, awalnya GRIP ini kita waktu calon Presiden Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo di Gerindra, tapi kita tidak afiliasi pada Gerindra. Kita independen. Sehingga waktu itu hanya kita loyal kepada Pak Prabowo, bukan kepada Partai Gerindra. Sehingga kami dengan Gerindra itu terpisah. Nah, sekarang kita menata lagi, mereform kembali GRIP menjadi Gerakan Indonesia Baru menjadi Gerakan Indonesia Bersatu Jaya. Nah, kemarin baru kami susun pengurusnya dan insya Allah kami akan segera mendeklarasikan. Baik. Ketua umumnya siapa Bang? Ketua umumnya Haji Hercules Rosario Marsal. Ya, penggagasnya itu awalnya Pak Hercules, saya, ada Hairullah, ada Haji Sidik dan lain-lain. Tapi memang kita dasarnya kita sudah cun kepada Pak Prabowo waktu itu, sehingga kita tidak berkiblat kepada partai tertentu, kita independen. Oke, independen. Baik, kalau GRIP sendiri bagaimana nanti bisa berkontribusi atau mungkin istilah kata bersinergi dengan organisasi lokal yang berasal dari Bima Bang? Oh ya, jelas, bukan saja Bima, tapi Forkabi, FBR, terus BPKB Banten dan semua Pancasila, semua organisasi-organisasi itu bergabung ke GRIP, apalagi Bima kan. Tadi dikatakan 40% itu pengakuan Pak Hercules ya, Ketua Umum. 40% pengurus itu orang Bima. Karena kebetulan salah satu deklaratornya kan saya. Jadi itu masalahnya. Dan kita apalagi kalau Bima masuk di sini sangat welcome kan. Tidak ada lagi seperti kalau Bima dengan GRIP itu seperti ikan dengan air. Nah, jadi nggak ada kesulitan. Baik, secara spesifik apa harapan Abang nih terhadap bagaimana mungkin GRIP bisa berperan untuk mensinergikan hubungan dengan kita khususnya dari Bima begitu. Secara spesifik aja Bang. Saya harapkan rekan-rekan terutama dari Bima
kita bisa bersama dengan GRIP, kita akan membantu pemerintah, membantu TNI Polri, sehingga saya pesan supaya rekan-rekan dari Bima dan saya sendiri kan asal dari Bima ya, supaya semua masalah diselesaikan secara musyawarah. Partai apapun, ormas apapun kita bisa koordinasikan, komunikasikan dengan baik. Jadi nggak perlu ngotot-ngototan, pakai parang, pakai pistol atau dengan cara-cara yang radikal gitu. Baik. Ya. Oke, itu tadi harapan besar hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi yang dari non Bima yang udah dilantik atau yang udah dikukuhkan sebagai warga kehormatan dari Bima ya, Sobat Inspirasi. Nah, kalau secara harapannya Bang dari tokoh-tokoh tadi, secara simbol kan Abang tadi udah menyampaikan atau menyematkan sambolok pada mereka. Apa yang ingin Abang gambarkan dari situ? Ini artinya apa? Bahwa mereka ini adalah simbol dari warga Nusa Tenggara Timur atau Indonesia Timur ya, bukan Nusa Tenggara Timur. Jadi harapan saya, adik-adik saya dari Timur supaya bersatu, karena ini simpul-simpul semua yang dari Timur tadi, ada Kupang, ada Flores, ada Ngada, ada Ende, ada Kei ya dari Kei dan umumnya dari Ambon. Kita sudah datangkan ke sini supaya kita bersama-sama gitu membangun Indonesia ini. Oke. Baik, Sobat Inspirasi, kita langsung saja menemui penggagas dari acara ini, Ketua Umum Angkatan Muda Bima Indonesia, Bang Yusri Albima ya. Bang Yusri Albima, apa yang dilakukan hari ini Bang sehingga mengumpulkan banyak orang dan sepertinya menggelegar sekali nih acaranya? Hari ini tajuk kami adalah silaturahmi Jumat Berkah, Saronco Lele Party. Kami mengundang tokoh-tokoh luar biasa, abang-abang kita, senior kita seperti Bang Maung Hercules dan kawan-kawan, Bang Daud Kei dan kawan-kawan. Ada yang tidak bisa hadir tadi, minta maaf, kayak Bang Nuske, Bang Raiske, Bang Wempi, dan ada beberapa lainnya yang tidak bisa hadir. Jadi kegiatan seperti ini insya Allah akan kita rutinkan untuk menyatukan adik-adik kita semua. Jadi bukan hanya kita yang di atas yang menyatu, tapi juga yang di bawah. Sehingga ada gesekan apapun bisa cepat kita atasi. Karena kembali lagi kita semua adalah perantau. Kita datang dari jauh, dari Bima, dari Ende, dari Flores, dari Kupang, dari Timur, kemudian dari Ambon. Juga ada teman-teman Papua. Itu untuk mencari nafkah di Jakarta. Rizqon halalan thayyiban mubarakan yang kita cari. Amin. Jadi dalam hidup ini pasti ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, sehingga perlu kita saling merangkul, saling bersilaturahim. Kami insya Allah setelah ini akan berkunjung ke Bang Maung di kantor beliau. Kita akan juga datangi Bang Daud. Kami akan datangi beliau-beliau. Kita ingin kita semua ini sebagai anak bangsa Indonesia, bangsa besar yang dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka semua kita harus bersatu. Bersatu dalam membangun bangsa ini agar membawa Indonesia maju ke depan. Menembus langit ketujuh, Indonesia akan jaya kalau anak mudanya bersatu seperti kita. Tadi ada yang unik Sobat Inspirasi, yaitu penobatan ya sebagai warga kehormatan Bima. Itu tujuannya apa dilakukan penyematan seperti itu Bang Yusri? Ya, itu sebenarnya hal yang lumrah. Misalnya kayak ada saudara kita Adi Baikuni itu di waktu dia di Papua dinobatkan sebagai warga kehormatan Papua karena dia orang asing lah, dia orang Bima. Nah sama untuk mempererat hubungan kita dengan saudara-saudara kita, abang-abang kita seperti Bang Hercules dan kawan-kawan, Bang Daud dan kawan-kawan, kita angkat beliau, kita berikan jadikan beliau sebagai warga Bima Kehormatan. Warga Bima Kehormatan dan sebagai Dewan Kehormatan Angkatan Muda Bima Indonesia. Kami sudah konsultasi dengan Om Burhan selaku Dewan Pembina, AKBP Ruslan selaku Dewan Pembina AMBI, sehingga ini bukan hal yang aneh dan ini hal yang biasa untuk menyatukan kami semua. Nanti insya Allah nanti kita akan berikan kepada teman-teman Diplomat Sudan sudah kita berikan sebagai warga Bima Kehormatan. Nanti yang lain, yang Saudi segala macam, insya Allah bendera Bima ini akan kita kibarkan sedemikian rupa, baik melalui AMBI. Saat ini kan AMBI nih. AMBI itu bahasa Bima, artinya luas, pintar,
ambillah. Saya kira ketika kita melihat kesolidan AMBI hari ini, saya secara pribadi merasa optimis. Merasa optimis bahwa apapun masalah di kota Jakarta ini, terutama dan dimanapun masyarakat Bima berada, dan insya Allah ke depan kita akan membentuk AMBI di berbagai daerah. Jadi saya optimis bahwa apapun masalahnya bisa kita selesaikan bersama selama masih bersatu. Dan harapan saya dengan kesolidan kita ini juga kita bisa mengambil peran yang lebih besar ke depan. Terutama bisa tampil di kancah nasional, mungkin bisa jadi anggota DPR, bisa bahkan kita bisa merekomendasikan mungkin seorang tokoh dari Bima untuk jadi menteri, bahkan bisa jadi calon presiden ke depan kalau kita solid. Jadi menurut saya kesolidan ini harus tetap kita jaga, harus tetap kita tingkatkan, dan semua orang Bima yang ada di Indonesia bisa kita koordinasikan, bisa kita rangkul semua, dan semua tujuan kita akan bisa tercapai. Bang Syarif Kalepe, hari ini mengumpulkan banyak orang. Apakah tidak ada teguran atau kekhawatiran dilarang oleh aparat terkait? Oke, terima kasih. Mengenai hal ini, memang acaranya ini tiba-tiba, dan kita juga tidak menduga bahwa sampai sebanyak ini, jujur aja. Tapi kami juga tetap melakukan berusaha untuk menjalankan prokes ya, agar kita juga tidak mendapatkan virus ataupun hal-hal yang lainnya. Kami juga tadi udah cuci tangan dan sebagainya. Tapi yang jelas kami ini AMBI siap bersatu untuk Indonesia. Kami selalu ada di bagian dari Indonesia. Baik, Bang Irwan. Bang Irwan selaku tuan rumah sekaligus yang memasak menu spesial yang disajikan kepada tamu dari Angkatan Muda Bima Indonesia pada hari ini berupa saronco lele. Bisa Abang sedikit ceritakan bagaimana Abang bisa menciptakan menu ini, Bang? Ya, terima kasih Bung Jamal. Sebetulnya kalau istilah saronco lele ini jarang digunakan atau dipakai oleh orang Bima itu sendiri. Namun yang terbiasa atau sering dipakai oleh orang Bima itu adalah palu mara, artinya ikan atau sejenis daging-daging itu yang dimasak dengan berbagai macam bumbu masak yang asam gitu kan. Nah, namun kali ini terkait dengan saronco lele ini adalah menu baru nih, karena selama ini orang Bima itu tidak pernah masak lele itu dengan menu asam. Nah, mungkin ikan-ikan lain iya, tapi ikan lele ini adalah menu yang diciptakan kita di sini untuk disaronco, artinya diasamkan, diasamin gitu kan. Nah, mulanya itu sebenarnya bukan hal yang disengaja, tapi awalnya saya karena waktu itu terkena corona selama 2 minggu di awal Februari itu. Kemudian setelah agak sembuh ya, dari selera makan saya itu hilang. Nah, hilang, kemudian tidak ada rasa, kemudian aroma pun tidak ada. Nah, kebetulan ada Om Ruslan, AKBP Ruslan, dan teman yang lain waktu itu, Bang Yusri, ada Bang Ewon. Awalnya seperti itu, kumpul di sini, saya bilang jangan pulang dulu, agar saya masak lele dulu kan gitu, masak saronco lele saya bilang. Akhirnya apa? Rupanya pas saya masak sekali itu, ini beberapa orang yang tadi ikut makan seperti Ketua Umum AMBI ini, ya kan? Kemudian AKBP Ruslan, rupanya tertarik. Sehingga pada saat makan pertama itu dia makan sangat banyak sekali Om Jamal gitu. Langsung ketagihan. Nah, langsung ketagihan. Nah, ketika ketagihan ini berturut-turut 3 kali 3 hari, 1, 2, 3. Jadi hari pertama 2, 3 makan saronco lele terus. Jadi nggak ada rasa bosan kan? Kemudian setelahnya itu malah jadi ketagihan semua. Akhirnya kita sepakat untuk bersilaturahmi di setiap akhir minggu, setiap hari Jumat sore untuk makan di kantor saya.
dengan menu khas khusus Saronco Lele, tidak ada menu lain gitu kan. Udah semua Saronco Lele aja gitu. Saronco Lele berarti menjadi ciri khas ya, Ciri khas. dari menu khusus untuk pertemuan Bang Irwan dengan rekan-rekan Iya, di kantor gitu. ya. Baik, kalau untuk pertemuan hari ini Bang, tadi dihadiri oleh tokoh-tokoh yang di luar tokoh dari Bima yang mungkin udah terbiasa dengan Saronco Lele. Bagaimana tanggapan mereka tadi terkait menu yang Abang sajikan? Jujur saja saya juga kaget ini Bang Maung atau Hercules ini kan tiba-tiba diajak oleh senior kita, Bapak Dr. Ghazali ya, Ghazali Amalanora. Beliau ini kan cukup dekat dengan Bung Hercules. Bung Hercules tahu sendiri bahwa beliau adalah salah satu tokoh timur yang dituakan, yang juga menjadi orang yang dihormati oleh kalangan timur maupun orang-orang Indonesia tentunya ya. Baik. Nah, jadi kehadiran beliau sempat menikmati Saronco Lele itu saya lihat lahap sekali nih makannya orangnya. Begitu juga anggota beliau yang datang 40 orang juga menikmati. Jadi ada pengawal, dia bawa pengawal rupanya tadi kan? Ya. 40 orang. Nah, sehingga hari ini Saronco Lele itu menjadi ajang juga, ajang silaturahmi antara warga Ambi, warga Bima dengan warga timur lainnya yang di bawah naungan Bung Hercules itu sendiri. Jadi hari ini menjadi hari yang bersejarah di mana kita semua disatukan oleh Saronco Lele, ya kan? Disatukan oleh Saronco Lele. Kemudian hal lainnya tercipta, jadinya suasana perdamaian, bahwa dari sini kita akan membangun suatu kebersamaan antara warga Flores, warga NTT, warga Timur lainnya, warga Ambon, kemudian bersatu gitu. Jadi ke depan dengan pertemuan kali ini kita akan terus kompak sebagai orang Timur di Jakarta, sama-sama anak perantau, dan sama-sama berjanji untuk tidak lagi melakukan semacam pergesekan ya, apa istilahnya, berantem lah kalau bahasa orang Jakartanya, tidak ada lagi perkelahian. Baik. Jadi dari sini nanti insya Allah kita akan jauh lebih baik bersama warga timur lainnya. Oke, berarti filosofinya berharap Saronco Lele menjadi simbol pemersatu khususnya sesama warga Bima maupun dengan lintas organisasi dan lintas daerah Bang ya. Betul sekali. Saronco Lele sebagai pemersatu bangsa ya Bang ya. Pemersatu bangsa. Baik. Dan pemersatu anak timur Indonesia. Siap, Bang Jamar. Allahu Akbar. Saronco Lele siap menyatukan warga timur dan juga warga Indonesia. Hidup Saronco Lele. Siap, terima kasih banyak.